Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. It's time for English class with me, Miss Vika in Smart School Program, Generasi Smart berkarakter cerdaski. Baik, pertama-tama saya ingin menyapa Bapak dan Ibu guru yang ada di sekolah serta seluruh peserta didik yang ada di SMA se-Sulawesi Selatan. Apa kabarnya semua? Nah, semoga kita dalam keadaan yang sehat ya. Oke, nah so today we are going to learn about English. Oke, nah jadi hari ini kita akan belajar literasi bahasa Inggris. Nah, khususnya menjawab pertanyaan seputar ideas relation. Oke? Nah, next di sini kalian bisa lihat ada table of contents. Jadi yang hari ini kita akan pelajari yaitu yang pertama kita memahami dulu what is ideas relation ya. Jadi apa sih itu ideas relation? Oke. Nah, and then kita juga akan mempelajari tentang question forms atau gimana sih bentuk pertanyaan dari ideas relation itu sendiri ya. Question forms-nya and then tricksnya. Nah, jadi setelah memahami jenis pertanyaannya, nah kita juga akan mempelajari gimana sih cara-cara menjawab pertanyaan seputar ideas relation. Oke? Nah, kemudian yang terakhir kita akan latihan soal ya. Nah, jadi setelah memahami jenis pertanyaannya, tipsnya, nah kita nanti akan latihan soal bersama. Oke? Nah, itu dia. Kita lanjut. Oke, next. Nah, so what is ideas relation ya? Jadi apa sih itu ideas relation? Nah, kalian bisa lihat ideas relation itu merupakan pertanyaan. Oke, jadi ideas relation merupakan pertanyaan tentang bagaimana gagasan pada dua kalimat ya. Jadi tentang bagaimana gagasan pada dua kalimat atau paragraf tertentu saling berhubungan atau berkaitan. Nah, jadi kita ingin menghubungkan ya atau mengaitkan kalimat antar kalimat atau paragraf antar paragraf. Oke, nah itu yang disebut dengan ideas relation. Oke, nah selanjutnya. Oke, next question forms. Nah, gimana sih bentuk pertanyaan dari ideas relation itu sendiri? Nah, jadi kalian bisa lihat di sini yang pertama ada how are ideas ya. Ideas in sentence 2 ini misalnya ya di kalimat kedua and 3 di kalimat ketiga in paragraph 1 related ya. Nah, ada kata related. Nah, jadi gimana ide di kalimat kedua, oke, dan kalimat ketiga di paragraf 1 itu saling berkaitan ya. Nah, jadi kita diminta mencari keterkaitannya. Nah, atau misalnya pertanyaan lainnya nih, ada how does the other relate ya, relate the sentence 3 with sentence 4 in paragraph 2. Nah, jadi mengaitkan kalimat ketiga dengan kalimat keempat di paragraf kedua. Oke, nah jadi kalau kalian mendapatkan kata related or relate, nah itu kita diminta untuk mencari apa hubungan antar kalimatnya atau antar paragrafnya. Oke ya students, nah jadi pahami jenis pertanyaannya. Nah kita lanjut. Oke, next. Di sini ada bentuk pertanyaan lainnya lagi. The relation. Nah, kalau ada juga nih kata-kata relation. Nah, between paragraph 1 and 2 is. Nah, paragraf ya. Nah, maka mencari hubungan antara paragraf 1 dan paragraf kedua. Oke, ya student? Nah, jadi kalau dapat kata relation ini juga sama. Kita diminta untuk mencari keterkaitannya. Nah, atau what is the relationship? Nah, ada kata relationship nih. Nah, between ideas in paragraph 2 and 3. Nah, jadi apa hubungan antara ide di paragraf kedua dan ketiga? Nah, ini juga sama ya, mencari juga keterkaitannya antar paragraf. Oke ya students? Nah, kita lanjut ke soal berikutnya.
ke slide berikutnya. Oke. Nah, trik gimana sih cara mengerjakan soal ideas relation ini? Oke, yang pertama, tentukan 2 kalimat atau paragraf yang ditanyakan. Nah, jadi kalian perlu pahami dulu nih kalimat-kalimat atau paragraf yang ditanyakan ya. Nah, setelah itu pahami ide yang dibahas di kalimat atau paragraf yang lebih awal. Oke? Nah, jadi pahami tuh idenya yang berada dalam teksnya, kalimat atau paragrafnya yang lebih awal dulu. Nah, and then pahami ide pada kalimat atau paragraf sesudahnya. Oke? Nah, kemudian sesuaikan ide dengan pilihan yang tersedia. Nah, kemudian kalian sesuaikan tuh di opsinya. Apa saja sih ide yang telah dibahas di teksnya gitu. Di mana penulis menghubungkannya. Oke ya? Nah, kita langsung coba latihan soal ya. Oke. Nah, exercise. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, ada sebuah teks yang terdiri dari beberapa paragraf ya. Ada 5 paragraf. Ya. Nah, ingat ya, dalam mengerjakan soal literasi bahasa Inggris, kita perlu membaca dulu soalnya. Oke? Jadi baca dulu pertanyaannya. Nah, kita lihat nih pertanyaan for number 1. Nah, so the question for number 1, how does the sentence to relate ya? Ada kata relate nih. To the sentence 1, oke? In paragraph 2. Nah, jadi bagaimana kalimat kedua itu saling berkaitan dengan kalimat pertama di paragraf kedua. Nah, maka fokuskan perhatiannya langsung ke paragraf kedua. Ya, kalimat kedua dan kalimat pertamanya. Oke ya, student? Nah, let's see the paragraph 2. Oke. Jadi ini dia ya, kalimat yang ada di paragraf kedua. Nah, kita baca dulu nih kalimat pertamanya. Based on some evidence ya. Jadi berdasarkan beberapa evidence itu artinya bukti. Oke. By research, jadi beberapa bukti penelitian, there has never been a more important time. Oke, more important time to apply principles of development and learning when considering the use of cutting-edge technologies and new media as the so-called interactive media. Nah, ini kalimat pertamanya ya. Nah, jadi berdasarkan beberapa bukti penelitian, tidak ada katanya waktu yang lebih penting untuk mengaplikasikan prinsip pengembangan ya, development itu pengembangan. Nah, dan pembelajaran, learning ya, when considering the use of cutting edge, ketika mempertimbangkan penggunaan cutting edge di sini diartikan yang terbaru ya. Nah, jadi teknologi terbaru dan media yang terbaru yang disebut dengan interaktif media. Oke? Nah, jadi di kalimat pertama ini bisa kita lihat penulis menjelaskan dulu tentang interaktif media. Jadi interaktif media itu adalah, ya ini dia, prinsip pengembangan dan pembelajaran mempertimbangkan penggunaan teknologi dan media terbaru. Nah, itu yang disebut dengan interaktif media. Nah, kemudian kalimat keduanya. Nah, kalimat keduanya, interaktif media refers to digital and analog materials. Oke? Jadi interaktif media itu merujuk kepada material digital dan analog, including, nah contohnya nih atau termasuk software program, software program, applications, some children's television programming, e-books, nah and then the internet and the other forms of content design to facilitate active and creative. Nah, jadi di sini di kalimat keduanya dijelaskan lagi nih contoh-contoh interaktif media yang dimaksud ya. Nah, jadi apa saja contohnya? Di sini disebutkan ada software program, tadi ada aplikasi, ada program televisi anak ya, kemudian e-books, internet dan bentuk konten
bentuk konten lainnya yang didesain untuk memfasilitasi penggunaan yang aktif dan kreatif oleh anak-anak ya, yang children, untuk mendorong, encourage. Nah, keterlibatan sosial, jadi engagement di sini diartikan keterlibatan ya. Nah, keterlibatan sosial antar anak-anak lainnya dan juga orang dewasa, adults. Wah, ternyata di paragraf kedua ini 2 kalimat juga ya, terdiri dari 2 kalimat. Nah, jadi apa hubungan antara kalimat 1 dan kalimat 2 nih? Nah, kita tadi sudah paham ya bahwa di kalimat 1 menjelaskan tentang interaktif media. Oke? Yang dimana di kalimat keduanya memberikan contoh interaktif media yang dimaksud. Oke? Nah, coba kita lihat opsinya. Mari kita lihat opsi di pertanyaan nomor 1. Nah, so question number 1, apakah alpha? It argues that interactive media include digital materials only. Jadi katanya menjelaskan bahwa interaktif media itu hanya digital material. Gimana nih? Nah, untuk opsi A ini masih kurang tepat ya, karena bukan hanya digital material only tadi, tapi ada juga yang analog. Oke? Terus kalau opsi B, it explains definition and example of interactive media. Nah, jadi katanya untuk opsi B menjelaskan definisinya dulu tadi di kalimat pertama, kemudian diikuti oleh contoh. Bisa nggak nih opsi B? Atau C, it shows that interactive media can support. Nah, menunjukkan bahwa interaktif media itu bisa mendukung keterlibatan sosial antara orang dewasa, adults. Nah, ini juga masih kurang tepat ya. Karena keterlibatan sosial yang dimaksudkan bukan di antara orang dewasa, tapi tadi anak-anak ya. Anak-anak dengan sesamanya, anak-anak lainnya, ataupun dengan orang dewasa. Nah, jadi opsi C juga masih kurang tepat. Delta, it shows the importance of interactive media to children's lives. Nah, menunjukkan pentingnya interaktif media terhadap kehidupan anak. Nah, itu untuk opsi delta. Atau error. It states menjelaskan bahwa anak-anak dan orang dewasa saat ini itu sudah familiar dengan teknologi digital. Nah, yang mana nih jawaban yang paling tepat? Hubungan antara kalimat 1 dan kalimat 2? Nah, sepertinya jelas ya. So, the correct answer is B. Oke? Nah, jadi jawabannya adalah bravo ya. It explains definition and example. Karena ya tadi kan kita lihat di kalimat pertamanya dijelaskan dulu definisi dari interaktif media, kemudian di kalimat keduanya diberikan contoh. Oke, jadi seperti itu pertanyaan ideas relation. Nah, coba kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, jadi ini ada beberapa paragraf ya, ada 2 paragraf. Nah, coba kita lihat dulu pertanyaannya lagi. Nah, so the question for number 2, how does the other organize ya? Nah, jadi kalau ada kata organize ini sama, kita juga diminta mencari hubungannya ya. Jadi relationnya. Di mana penulis katanya menghubungkan ide di paragraf 1 dan 2. Nah, berarti untuk opsi untuk pertanyaan nomor 2 ini yang dicari adalah hubungan antar paragraf. Oke? Nah, jadi kita lihat nih paragraf 1 dan 2-nya. Oke ya, students? Nah, coba kita lihat paragraf 1-nya dulu nih. Oke, paragraf 1. Nah, supply chain weaknesses, kelemahan rantai pasokan ya, were brought to the forefront during the COVID-19 pandemic. Nah, telah menjadi masalah utama nih selama pandemi COVID-19. Oke? Especially for industries, khususnya untuk industri, nah, relying on, yang bergantung pada elektronik. Nah, karena aliran bahan baku, jadi raw materials artinya bahan baku ya, yang melambat atau kadang-kadang berhenti. Nah, jadi itu yang dijelaskan di kalimat pertamanya. Coba kita lihat lagi kalimat keduanya. On top of that, di samping itu, oke?
Nah, di samping itu, shifting consumer values, jadi nilai-nilai consumer, bergesernya nilai-nilai consumer, dan tougher. Tougher di sini artinya lebih ketat ya. Environmental regulation, berarti peraturan lingkungan yang lebih ketat. Oke? Jadi regulation di sini artinya peraturan. Nah, peraturan lingkungan yang lebih ketat telah menghasilkan banyak orang ya, in more people buying hybrid vehicles. Nah, jadi menghasilkan banyak orang itu membeli kendaraan hybrid atau biasa kita sebut dengan kendaraan ini listrik ya. Nah, itu dia yang dijelaskan di paragraf 1. Oke? Jadi tadi kan tipsnya ya kita bisa baca 2 kalimat awalnya nih. Nah, coba kita lihat di paragraf kedua. Pasti dibahas di paragraf kedua. Nah, paragraf kedua. The researchers collected information. Jadi peneliti itu mengumpulkan informasi on the compounds in the more than 350,000 part used to build 7 vehicles ya, from the same manufacturer with different levels of electrification. Oke. Jadi peneliti mengumpulkan informasi terhadap senyawa-senyawa yang lebih dari 350.000 bagian yang digunakan untuk membuat 7 kendaraan dari produsen yang sama, manufaktur yang sama, dengan tingkat elektrik yang berbeda. Oke? Nah, termasuk katanya di sini ada 4 sedan dan 3 sport utility vehicle atau mobil kendaraan sport. Oke? Itu dia di kalimat pertama. Nah, kalimat keduanya di sini lagi dijelaskan, dan kemudian they calculated the amount of the 76 chemical element present. Nah, jadi mereka mengkalkulasi ya sekitar 76 elemen kimia itu ada. Oke? Nah, juga beberapa material lainnya yang berada di setiap tipe mobilnya. Oke? Nah, itu yang dijelaskan di paragraf kedua. Jadi tadi kan di paragraf 1 itu jelaskan tentang kendaraan listrik atau hybrid vehicles. Nah, di paragraf kedua ini jelaskan lagi nih apa saja bagian-bagiannya yang tadi di sini ada 350 bagian yang digunakan dalam membuat kendaraan tersebut. Oke? Nah, coba kita lihat opsinya. Oke. Apakah opsi A ya? Paragraf 2 asserts di sini artinya menegaskan. Nah, jadi katanya paragraf kedua menegaskan kelemahan. Apakah betul tadi di paragraf kedua jelaskan kelemahan? Nah, jadi weakness itu kelemahan dari hybrid vehicles atau kendaraan hybrid ya, yang dijelaskan di paragraf 1. Gimana nih opsi A? Apakah tadi ada kelemahan dijelaskan di paragraf kedua? Atau opsi B, paragraf 2 contains a solution to the issue addressed in paragraph 1. Paragraf 2 itu menjelaskan sebuah solusi ya terhadap isu yang dijelaskan di paragraf 1. Jadi katanya paragraf 2 itu adalah solusinya. Nah, jadi kalau solusi berarti ada masalah ya. Nah, apakah paragraf 1 tadi dijelaskan sebuah masalah kemudian paragraf 2 solusinya? Gimana tuh? Atau opsi C, paragraf 2 exemplifies. Exemplifies itu yang memberikan contoh ya. Nah, memberikan contoh. Nah, paragraf 2 memberikan contoh isu yang dijelaskan di paragraf 1. Jadi ada sebuah isu nih yang dijelaskan di paragraf 1, kemudian katanya di paragraf 2 diberikan contoh. Gimana tuh opsi C? Atau delta, paragraf 2 explains further about research on gas power and hybrid vehicles mentioned in paragraph 1. Jadi katanya kalau paragraf kedua ini menjelaskan lebih lanjut, oke? Tentang penelitian gas power dan kendaraan hibrid yang dijelaskan di paragraf 1. Jadi paragraf 1 menjelaskan tentang hybrid vehicles, kemudian katanya di paragraf kedua itu menjelaskan lebih lanjut. Jadi penjelasan lanjutan dari paragraf 1. Itu kalau opsi delta. Atau error,
Paragraf 2 reveals. Reveals itu artinya mengungkapkan ya. Nah, jadi mengungkapkan alasan dibalik, jadi reasons behind penelitian terhadap vehicles atau kendaraan yang diperkenalkan di paragraf 1. Nah, so what is your answer, students? Kira apa nih jawabannya? Tadi paragraf 1 menjelaskan tentang hybrid vehicles, and then paragraf 2 itu jelaskan tadi tentang senyawa-senyawa yang apa sih yang digunakan untuk membuat kendaraan tersebut. Jadi, mana tuh? So, the best answer is delta, ya. Nah, so, the answer is delta. Jadi, untuk paragraf kedua tadi itu ya dia hanya penjelasan lanjutan ya, dia menjelaskan bahwa oh senyawa-senyawa banyak banget senyawa yang digunakan untuk membuat kendaraan tersebut. Oke? Nah, jadi jawabannya adalah delta. Nah, lanjut soal selanjutnya ya. Di sini ada lagi beberapa paragraf. Kita baca dulu pertanyaannya. Oke? Nah, so next question. Paragraph 1 and 2 Paragraph 1 and 2 are related, ada lagi kata related. In that paragraph 1, bla 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 bla. Nah, jadi paragraf 1 dan 2 itu berkaitan yang di mana paragraf 1 gitu. Nah, maka untuk pertanyaan nomor 3 ini, ya kita diminta untuk mencari hubungan atau keterkaitan paragraf 1 dan 2, ya. Oke, kita lihat teksnya ya, paragraf 1 dulu. Oke, paragraf 1. Nah, by 2050, nih, di tahun 2050, there will be another 2 or 3 billion people on Earth. Oke, jadi ada 2 hingga 3 miliar orang di bumi, and the planet's population will consume twice as much food as now. Nah, jadi katanya dan populasi yang ada di planet itu akan mengkonsumsi 2 kali lebih banyak ya, twice as much food, 2 kali lebih banyak makanan daripada sekarang. Nah, kita lihat lagi kalimat berikutnya. For 50 years, farmland has grown at the cost of natural habitat and biodiversity. Selama 50 tahun, lahan pertanian itu telah menyebabkan cost di sini itu bisa diartikan kayak penderitaan ya. Nah, terhadap natural habit, oke, atau habitat alami dan keanekaragaman hayati. Nah, jadi biodiversity. Nah, and already more than 2/3 dan lebih dari 2/3 di sini artinya 2/3 ya. 2/3 agricultural land atau lahan pertanian itu digunakan, oke, atau dilindungi. Oke, itu yang dijelaskan di paragraf 1 ya. Jadi katanya tahun 2050 ini ya populasi ini akan lebih banyak lagi mengkonsumsi makanan daripada sekarang. Oke? Nah, sehingga di sini lahan pertanian itu ya akan mengalami kayak penderitaan tadi ya terhadap natural habitatnya dan biodiversity-nya. Oke? Nah, coba kita lihat lagi nih paragraf keduanya. Nah, as a result, yes, we need to develop. Nah, baca lagi nih kalimat pertamanya. We need to develop the technology to double the output of the 10 to 15 main calories curves. Nah, jadi katanya kita perlu mengembangkan teknologi, mengembangkan teknologi untuk menggandakannya to double hasil, output di sini artinya hasil dari 10 hingga 15 main calorie curves atau tanaman kalori utama gitu. Nah, jadi di paragraf kedua ini kan dijelaskan tentang pengembangan teknologi ya. Nah, terus dia bilang, particularly if we are to alleviate the burden on developed countries of feeding a rapidly growing population. Nah, jadi khususnya jika kita ini peduli ya terhadap negara-negara berkembang. Nah, dalam memberikan
pertumbuhan populasi dengan memberikan makanan terhadap pertumbuhan populasi yang sangat cepat. Nah, berarti kan di paragraf kedua ini itu dijelaskan tadi tentang pengembangan teknologi. Oke? Nah, jadi kayak lebih ke solusinya ya untuk mengatasi tadi masalah yang ada di paragraf 1. Oke? Nah, coba kita lihat opsinya. Nah, apakah opsi A menjelaskan population impact? Nah, menjelaskan impact populasi yang dimana paragraf kedua menawarkan solusi teknologi, technological solutions. Atau B, menjelaskan population growth ya, di paragraf 1 katanya menjelaskan population growth. Kemudian paragraf kedua menjelaskan pengembangan agrikultur, pengembangan pertanian ya. Atau C, exposing. Katanya paragraf 1 itu menjelaskan tentang impact agrikultural. Terus paragraf kedua menjelaskan tentang recovering damage. Tahu penyembuhan ya. Nah, terus atau opsi delta, outline of population growth. Jadi paragraf 1 menjelaskan population growth, paragraf kedua menjelaskan tentang konsekuensinya, consequences. Atau opsi error, ada paragraf 1 menjelaskan tentang situasi yang menantang, kemudian paragraf kedua katanya itu menjelaskan tentang perlunya teknologi. Yang mana nih jawaban yang paling tepat? Nah, jadi tadi kan paragraf 1 menjelaskan tentang apa tuh? Nah, jadi tadi kan dia menjelaskan tentang meningkatnya populasi ya di tahun 2050 yang sehingga di sini membutuhkan lebih banyak makanan 2 kali lipatnya daripada sekarang. Nah, terus di paragraf kedua dia bilang di situ tadi perlu adanya pengembangan teknologi untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, berarti yang mana tuh jawabannya? Oke, nah, so the correct answer is alpha ya. Jadi jawabannya adalah alpha. Jadi coba kalian baca dua kalimat pertamanya dulu tadi di setiap paragrafnya. Oke, kemudian dihubungkan. Apa sih hubungan antar paragraf tersebut? Kayak gitu ya, students. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Next question. Oke. Sini ada beberapa paragraf ya. Nah, coba kita lihat pertanyaannya dulu. Nah, so the question for number 4, how does the author organize? Oke, ada lagi kata organize the ideas in paragraph 2 and 3. Nah, jadi gimana penulis mengaitkan ya ide di paragraf kedua dan paragraf ketiga? Oke, itu adalah pertanyaan nomor 4. Nah, mari kita lihat paragraf kedua dan ketiga. Oke. Oke, apa sih yang dijelaskan di paragraf kedua? So, paragraf 2 di sini di kalimat pertamanya, artificial intelligence atau yang biasa kita sebut dengan AI ya, has proven to be solution to natural disaster. Nah, which affect different places globally. Nah, jadi AI telah proven di sini artinya terbukti. Nah, menjadi solusi terhadap bencana alam ya, disaster, natural disaster. Nah, yang berdampak di berbagai tempat berbeda secara global. Oke? Nah, kemudian jadi di paragraf 2 ini di kalimat pertama bisa kita lihat ya bahwa AI di sini katanya memberikan solusi terhadap bencana alam. Oke? Nah, kemudian di sini juga di kalimat keduanya kan dijelaskan the success of any humanitarian intervention depends on quality information which is in the heart AI system. Nah, jadi kesuksesan dari penemuan apa sih kayak penemuan humanitarian di sini atau kayak orang yang menemukan hal tersebut itu bergantung pada informasi yang berkualitas. Nah, jadi untuk mengatasi solusi dalam bencana alam ya dia juga memerlukan informasi yang berkualitas ya. Oke? Nah, yang menjadi hal utama dalam sistem AI. Nah, itu yang dijelaskan di paragraf keduanya. Oke? Nah, coba kita lihat di paragraf ketiga. Nah, paragraf ketiga. A part of disaster response. Nah, jadi selain respon terhadap bencana, jadi bisa diartikan di sini kayak selain ya. Berarti kan dia menjelaskan di paragraf sebelumnya tuh. Nah, jadi katanya AI juga
artificial intelligence juga plays a critical role. Nah, memainkan peran penting in the field of medicine, dalam bidang kesehatan ya, medicine. Nah, termasuk penelitian, pelatihan, training, and then apalagi nih, diagnosis of disease. Nah, berarti untuk di paragraf ketiga bisa kita lihat tuh bahwa di AI di sini juga memiliki peran yang penting dalam bidang kesehatan. Oke? Nah, coba kita lihat opsinya. Oke, jadi tadi kalau di paragraf kedua itu mengatasi bencana alam. Kalau di paragraf ketiga, di sini katanya memiliki peran penting juga terhadap bidang kesehatan. Nah, kita lihat opsinya. Nah, jadi gimana tuh penulis menghubungkan paragraf 2 dan 3? Apakah A, paragraf 3 memberikan contoh, paragraf 3 gives examples of jobs performed by AI to support the argument posed in paragraph 2. Jadi katanya di paragraf ketiga itu memberikan contoh pekerjaan ya yang ditampilkan oleh AI. Untuk membantu untuk membantu argumen di paragraf kedua. Jadi maksudnya di opsi A ini paragraf ketiga memberikan contoh ya tentang AI tadi, kemudian di paragraf kedua yang dijelaskan di paragraf kedua. Untuk mendukung argumen yang dijelaskan di paragraf kedua. Atau B, paragraf ketiga itu menjelaskan detail information ya, atau informasi yang detail untuk menekankan, jadi emphasize di sini artinya menekankan. Nah, penjelasan tentang AI di paragraf kedua. Nah, jadi paragraf ketiga memberikan detail information. Untuk menekankan penjelasan di paragraf kedua. Artinya di paragraf kedua sama ketiga ini sama nih pembahasannya, tapi di paragraf ketiga itu lebih detail. Nah, apakah seperti itu? Atau opsi C, paragraf 3 explains the importance of AI. Jadi paragraf ketiga menjelaskan tentang pentingnya AI to counter the doubt described in paragraph 2. Nah, untuk memecahkan keraguan yang dijelaskan di paragraf kedua. Nah, itu dia untuk opsi C. Atau delta, both paragraphs propose what AI needs to improve to solve problem. Nah, atau opsi delta, kedua paragraf itu menjelaskan tentang AI ya, atau menawarkan AI itu perlu untuk meningkatkan dalam memecahkan sebuah masalah, solve problem. Apakah seperti itu? Atau error, both paragraphs present the use of AI to solve problem. Kedua paragrafnya menjelaskan penggunaan AI untuk memecahkan sebuah masalah, mengatasi sebuah masalah. Yang mana yang paling tepat? Untuk opsi A ini masih kurang tepat ya. Karena paragraf ketiga kan tidak memberikan contoh. Jadi kalau tadi di paragraf kedua ini dijelaskan dalam bidang natural disaster ya, bahwa AI ini bisa membantu pada bencana alam. Nah, terus kalau di paragraf ketiga ini dijelaskan tadi bidang kesehatan. Nah, maka opsi A itu salah karena paragraf ketiga tidak memberikan contoh ya. Terus kalau opsi B, nah ini tadi yang saya jelaskan juga, untuk opsi B ini masih kurang tepat karena pernyataannya itu katanya di sini paragraf ketiga memberikan detail information dari penjelasan di paragraf kedua. Artinya paragraf 2 dan 3 ini memiliki pembahasan masih yang sama, bidang yang sama ya. Nah, terus di paragraf ketiga katanya memberikan detail yang lebih detail. Nah, itu juga kan masih kurang tepat ya. Nah, terus kalau di opsi C, paragraf ketiga menjelaskan pentingnya AI. Nah, untuk tadi mengatasi keraguan ya, yang dijelaskan di paragraf 2. Adakah tadi keraguan-keraguan? Sepertinya tidak ya. Atau delta, kedua teks tadi katanya di sini memerlukan bahwa AI itu perlu meningkatkan. Perlu lagi ditingkatkan tentang AI. Jadi itu dibahas di kedua teksnya. Atau opsi error, kedua teks menjelaskan kegunaan AI untuk menyelesaikan sebuah masalah. Nah, jadi yang mana tuh jawaban yang paling tepat? Adalah opsi, jawabannya adalah opsi error ya.
Nah, so the answer is E. Nah, karena itu tadi balik lagi bahwa di paragraf 2 jelaskan tentang AI yang membantu natural disaster, and then di paragraf ketiga itu membantu di bidang kesehatan, ya. Jadi jawabannya adalah error. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, next question. Ini ada sebuah teks lagi ya. Nah, how are ideas in sentence 3 and 4 in paragraph 3 related? Oke, jadi gimana ide di kalimat ketiga dan 4 di paragraf ketiga itu saling berkaitan ya? Nah, jadi ini untuk soal nomor 5 adalah hubungan antar kalimat, keterkaitan antar kalimat ketiga dan 4. Oke, kita lihat nih kalimat ketiga dan 4 di paragraf ketiga ya. Oke, paragraf ketiga. Kita lihat dulu ya, di mana nih kalimat ketiga tadi dan keempat. Ya, kalimat 3 dan 4 ya. Ini kan kalimat satunya. Terus di sini ada kalimat kedua. Oke. Terus kalimat ketiga ada di sini. Dan kalimat keempatnya ada di sini ya. Oke. Nah, kalimat 3 dan 4. Nah, kalimat ketiga di sini dibilangkan this type of breakdown of likely to become more prevalent as the worms which will threaten food security and create more globally hunger. Oke, katanya tipe breakdown kayak tipe permasalahan ini. Nah, di sini itu sebenarnya permasalahan apa sih yang dimaksud? Coba kita baca lagi di kalimat sebelumnya ya. Nah, jadi kalimat pertama, earlier this year, pada awal tahun ini, nah katanya floods ravaged several Midwestern, floods itu banjir ya. Nah, banjir telah melanda, ravage, beberapa bagian tengah, mid, dan selatan, Nah, the metaphoric heart of American agriculture, atau yang secara metaforis, katanya itu adalah merupakan jantung dari pertanian di Amerika. Jadi agrikultur ini ya masih tentang pertanian lagi ya. Nah, pertanian di Amerika. Jadi dilanda banjir katanya. Nah, terus kalimat kedua, heavy rains, hujan yang deras. Nah, berarti akibat karena hujan deras ya. Nah, made for a disappointingly wet planting season. Nah, menyebabkan menjadi musim tanaman menjadi basah ya, atau wet planting. Nah, delaying crops and cattle shipments, depressing prices, and creating other shortcomings. Nah, jadi kalau di kalimat kedua ini kan lebih ke kayak ininya, akibatnya, bukan akibat tapi cause-nya. Jadi apa sih yang menyebabkan tadi banjir ya? Itu hujan deras, ya. Adanya hujan yang deras sehingga menyebabkan tanaman menjadi basah. Nah, terus di kalimat ketiga nih. This type of breakdown is likely to become more prevalent as the worms. Nah, jadi katanya ini menjadi lebih prevalent as the worms which will. Nah, hal itu katanya menjadi di sini adalah kalimat nih, will threaten food security and create more global hunger. Nah, jadi katanya menjadi mengancam keamanan makanan ya, dan menciptakan kelaparan secara global. Nah, jadi hal itu menyebabkan makanan itu menjadi terancam, Nah, kemudian menciptakan kelaparan secara global. Nah, terus kalimat keempat nih, amid this gloomy outlook, meskipun ini terlihat suram ya. Nah, we must remember, kita harus ingat, however, we still have alternative and reasons to be hopeful. Nah, jadi katanya di sini kita masih punya alternatif dan alasan untuk masih tetap berharap. Nah, jadi sekali lagi untuk di kalimat ketiga kan dijelaskan tentang karena adanya permasalahan tersebut, keamanan makanan di sini terancam ya, dan menciptakan tadi kelaparan. Terus di kalimat keempat dijelaskan lagi bahwa meskipun ada hal tersebut, kejadian tersebut, ya kita masih punya alternatif gitu, dan alasan untuk masih tetap berharap ya, hopeful. Nah, sekarang kita lihat opsinya. Nah, jadi yang mana nih hubungannya atau keterkaitan kalimat ketiga dan keempat? Apakah kalimat ketiga argues for danger of climate change
And the sentence 4 support the argument with more example. Jadi kalimat ketiga menjelaskan bahaya dari perubahan iklim ya. Dan kalimat keempat itu mendukung argumennya dengan memberikan contoh. Nah, gimana? Apakah betul? Nah, sepertinya kurang tepat ya, tidak ada contoh di kalimat keempat. Atau B, sentence 3 challenges the argument. Nah, menantang ya argumen alternatif terhadap pemilihan makanan yang berada di kalimat keempat. Nah, by explaining, dengan menjelaskannya dampak negatifnya. Gimana tuh untuk opsi B? Is it correct? Atau C, the danger of global food insecurity. Nah, bahaya dari ketidakamanan makanan secara global itu dijelaskan di kalimat ketiga. Dan elaborated itu kayak dijelaskan lebih rincinya lagi, detailnya ya, di sentence keempat. Nah, gimana tuh? Atau delta, sentence 4 provides example, ada lagi kata example nih, menyediakan sebuah contoh alternative eating choice, alternatif pemilihan makanan ya, pemilihan makan yang dijelaskan di kalimat ketiga. Mana tuh, betul nggak? Atau opsi error, sentence 4, nah disitu menjelaskan atau provides, menyediakan sebuah harapan terhadap sebuah permasalahan yang dijelaskan di kalimat ketiga. Nah, so which one is the correct answer? Kira-kira yang mana nih jawaban yang paling tepat? Nah, jadi tadi di kalimat ketiga jelaskan sebuah permasalahan ya. Terus di kalimat keempat tadi ada lagi kalimatnya bahwa oh, meskipun ada permasalahan tersebut, ya kita di sini masih punya alternatif dan masih terus berharap ya, ada harapan gitu. Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah opsi E ya. So the correct answer is E. Oke deh students, so any questions so far? Ada pertanyaan sampai sini? Oke ya. Nah, semoga students, semoga apa yang kita pelajari pada hari ini itu bisa memberikan manfaat bagi kalian semua. Oke, nah, so thank you so much for your nice attention and see you in the next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.